Saat ini saya berada di perempatan Gunung Putih, Undaris, Universitas Darul Islam, Alfamart Jalan Es Parman, Ungaran, Kabupaten Semarang. Bismillahirrahmanirrahim. Selama 12 menit ke depan akan saya sajikan kondisi jalan dan informasi singkat dari jalan dan daerah yang saya lalui dengan motor Yamaha MX tahun 2006. Ya, motor kenangan. Jalan yang teman-teman lihat ini adalah Jalan Perintis Kemerdekaan. Tadi yang teman-teman lihat di sebelah kiri itu adalah perumahan Puri Pemenang. Lalu perumahan Ratu Residen dan toko swalayan Indostore di sebelah kanan, serta Undaris di sebelah kiri. Di sebelah kanan jalan adalah rumah retret bagi umat Nasrani dan biara Panjer Enjing yang dibangun pada tahun 1954 di sebelah kiri jalan yang barusan saya lewati. Daerah ini merupakan sebagian dari wilayah Kelurahan Gedang Anak, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Dulunya merupakan lahan kebun yang sangat sepi. Kemudian pada tahun 1990-an dibangunlah beberapa kawasan pemukiman yang dikembangkan oleh PT Andre Putra. Di antaranya adalah Villa Gedang Asri, Perumahan Gedang Asri 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tahap di situ. Kemudian hingga sekarang ini bermunculan lagi perumahan baru di Kelurahan Gedang Anak, ada Pondok Gedang Anak, ada Pondok Gedang Asri, Gedang Mas Residen, dan yang paling terakhir pada tahun 2020-an adalah perumahan Unarang Park dan Gria Ungaran Residen. Kabupaten Semarang itu sendiri memiliki 19 kecamatan, terbagi menjadi 27 kelurahan dan 208 desa. Menurut data BPS pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Semarang mencapai 1.053.000 jiwa dengan luas wilayahnya 950 km persegi. Kecamatan Ungaran Barat yang paling banyak penduduknya mencapai 81.000 jiwa, dan Kecamatan Ungaran Timur itu pada posisi kedua yaitu sebanyak 79.000 jiwa. Alhamdulillah, sejak tahun 2015-an yang lalu, jalan tembus Gedang Anak Jetis ini sudah bisa dilewati kendaraan bermotor atau mobil. Ini merupakan hasil dari proyek APBD Pemerintah Kabupaten Semarang tahun 2015 senilai 600 juta. Dan hebatnya tahun lalu mulai diaspal sehingga bikin semakin nyaman pengendara. Saya akan masuk lorong bawah jalan tol Desa Jetis yang hanya bisa dilalui oleh satu mobil keluarga saja. Jalan tol ini yang di atasnya merupakan jalan tol Semarang Solo seksi 2 rute Ungaran Bawen yang diresmikan pada tanggal 4 bulan April tahun 2014 yang lalu oleh Menteri Pekerjaan Umum Bapak Joko Kirmanto. Peresmiannya dilaksanakan di Gerbang Tol Bawen, Kabupaten Semarang. Jalan tol ini merupakan salah satu bagian dari 10 ruas tol Trans Jawa, yaitu ruas Semarang Solo yang memiliki panjang secara keseluruhan 72 km dan terdiri dari 5 seksi. Tadi tampak sebuah gunungan wayang berwarna putih. Gunungan pada wayang kulit yang berbentuk kerucut lancip ke atas itu melambangkan kehidupan manusia. Maksudnya adalah semakin tinggi ilmu dan semakin tua usia, manusia seharusnya mengerucut. Jadi manunggaling jiwa, rasa, cipta karsa, dan karya dalam kehidupan kita. Jadi intinya hanya mengingatkan agar semakin dekat dengan Sang Pencipta. Sekarang saya memasuki Dusun Jetis, salah satu dari 4 dusun yang ada di Kelurahan Leangan. Di antaranya adalah ada Dusun Kerajaan, Dusun Lengkong, dan Dusun Kalikopeng. Di Kelurahan Leangan berpenduduk sekitar 8.000 jiwa. Masyarakat di sini rata-rata berpenghasilan sebagai buruh pabrik dan bekerja pada batu tambang sebagai tenaga gepuk batu. Namun banyak juga yang menjadi pegawai negeri sipil maupun TNI. Penduduk di sini mayoritas beragama Islam dan masih tinggi tingkat gotong royongnya. Ups, ada ayam.
Hampir semua orang suka daging ayam, namun sedikit sekali yang tahu manfaatnya. Kenapa mereka harus mengkonsumsi daging ayam? Ayam banyak mengandung vitamin B6 yang diperlukan oleh tubuh kita dalam memetabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, serta memproduksi sel darah merah. Kemudian juga bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh. Ayam bisa memberikan kita hampir 36% dari keseluruhan kebutuhan harian vitamin B6. Vitamin B3 atau niacin juga ditemukan dalam daging ayam, di mana daging ayam itu bisa memberikan hampir 72% dari total kebutuhan harian tubuh kita. Vitamin ini diperlukan untuk metabolisme makanan, mengambil energi dari makanan, dan menjaga fungsi sistem pencernaan, baik pencernaan, kulit, dan saraf. Saat ini saya melintas di Desa Kalirejo, masih di Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Kalirejo dari bahasa Jawa, kali dan rejo. Kali itu artinya sungai, sedangkan rejo itu ramai, makmur, dan sejahtera. Nama Kalirejo sudah ditetapkan sejak tahun 1952. Wow, udah lama ya. Sesuai dengan namanya, maka di sini banyak kali. Kali itu dalam bahasa Jawa itu sungai yang kecil-kecil. Ada kali pasir, kali anyar. Dan Kalirejo ini masuk dalam wilayah daerah aliran sungai Kaligung atau Das Kaligung. Sehingga masyarakat di Desa Kalirejo tidak kekurangan air. Gemah Ripah Loh Jinawi. Dulunya sebelum ada jalan tol Semarang Solo, di desa ini banyak bendungan air untuk mengairi persawahan. Sekarang banyak masyarakat sekitar yang kehilangan lahan pertanian mereka karena sudah dibeli pemerintah dan dijadikan jalan tol. Ya, termasuk hilangnya sarana olahraga kampung, yaitu lapangan sepak bola Kalirejo. Sekali lagi, akibat pembangunan jalan tol tersebut. Sampai sekarang pemerintah belum membuatkan atau mengganti lapangan bola yang senantiasa diharap-harapkan oleh masyarakat setempat. Melewati terowongan tol Kalirejo, saya lanjutkan sedikit informasi mengenai jalan tol Trans Jawa. Jalan tol Trans Jawa berjumlah 20 ruas, terbentang mulai dari Merak, Kota Banten, hingga Probolinggo, Jawa Timur, sepanjang 1056,38 km. Di sini ada catatan sejarah tentang Jalan Tol Semarang. Jalan Tol Semarang seksi ABC memiliki panjang 24,75 km. Karena merupakan jalan tol yang tertua kedua setelah Jagorawi, Jalan Tol Semarang beroperasi sejak tahun 1983, yaitu mulai dari pintu tol Krapyak hingga exit Sukun Banyumanik. Alun-alun Bung Karno. Alun-alun ini merupakan satu dari sekian public area yang ada di Kabupaten Semarang. Lokasinya masih berada di Desa Kalirejo. Alun-alun Bung Karno diresmikan pada bulan Juni tahun 2014 oleh Bupati Semarang waktu itu, Bapak Munjirin. Area publik ini memiliki luas sekitar 8.000 meter persegi. Alun-alun Bung Karno setiap harinya ramai sekali menjadi jujukan masyarakat setempat, khususnya menjelang petang hingga larut malam. Alun-alun Bung Karno disebut oleh masyarakat setempat sebagai Asjo. Asjo itu adalah singkatan dari Asmara Jowo. Karena tempat ini sering dipakai oleh beberapa orang untuk menghabiskan waktu bersama dengan yang terkasih.